Kiri dan kanannya sama yang di sebelah sana tuh ada yang putih-putih nih guys. Ini adalah Xenia X. Kalau teman-teman tertarik dengan budget minim yang harganya 50 jutaan, ini ada pernah kita review juga Yaris tipe S nih guys, 2009 nih, S limited ya. Nah, ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2002. Di bagian afronnya sih masih terkategori cukup aman, sasisnya juga masih aman. Di bagian atasnya pun nih kayaknya sudah bocor guys. Jadi ditambahin entah bondek entah seng ya yang buat atap rumah. Jadi kayak gini nih kondisinya, sudah penyok-penyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Nah oke nih, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Teman-teman ikutin video Dozo21 ini sampai selesai guys. Oke, yang nyari mobil keluarga nih mungkin buat mudik lebaran. Nih di depan kita ada nih guys. Ini adalah Nissan Serena yang tipe CT nih, tahun 2006 dengan sayang pajak juga mati di bulan 7 2018 nih guys. Eksteriornya katanya C sih, interior C mesin C, di open di 56 juta rupiah. Kalau emang estimasinya masuk, teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Tapi sebelumnya kita coba kelilingin aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya sih kalau kita lihat secara sekilas nih masih cukup oke ya. Tapi yang di sebelah kanan depan nih sudah ada beberapa yang harus di repair nih. Teman-teman bisa lihat ada di bagian lips bumpernya ini sudah bekas repairan dan juga nabrak lagi, dan ini harus di repair lagi. Lalu untuk di bagian sisi cat-catnya di eksterior sih agak-agak kusam, tapi ya masih kategori cukup sih. Natanya masih cukup oke. Terus untuk di bagian velg nih masih OEM dari Nissan-nya dengan kondisi ban kurang lebih masih 50%-an. Kita coba lihat di bagian sisi mesinnya seperti apa. Nah ini kalau kita lihat dari sisi mesinnya, terbilang mesinnya cukup kering sih ya. Lalu di bagian afronnya sih masih terkategori cukup aman, sasisnya juga masih aman. Kalau untuk di bagian cupnya nih sealernya juga masih ada sih. Nah ini sealernya masih ada. Jadi kalau di bagian depan sih kayaknya masih cukup aman-aman aja nih guys. Ini juga masih ada nomor serinya di bagian afronnya ya. Tulangan bagian bawahnya pun juga terkesan masih aman nih. Jadi kondisinya bukan ex laka. Nah ini adalah kondisi di bagian sebelah kiri dari depan, ada beberapa baret-baret pemakaian. Lalu untuk di bagian sisanya natnya masih terbilang cukup presisi ya. Kita langsung coba cek di bagian interiornya seperti apa nih. Nah ini adalah di bagian interiornya, di bagian door trimnya ini masih pabrikan ya, masih oke. Lalu untuk di bagian joknya ini masih trim bawaan pabrik, kalap seperti ini. Ada beberapa yang pecah-pecah dan sobek-sobek ya. Lalu ini di bagian AC-nya, di bagian tengah yang pasti captain seat, tempat duduknya masih lengkap semuanya, tapi hanya beberapa kusam ya. Di bagian plafon juga kusam. Ini di bagian tengahnya lampunya nih ya agak copot-copot gitu guys. Layout dashboard sih masih oke. Dan kalau kita lihat nih di bagian cluster meternya seperti ini sudah ada MID-nya. Setir juga agak-agak kusam ya karena warnanya krem. Ya kondisi di bagian interior sih cukup, tapi harus di touch up lagi nih guys. Nah kalau kita lihat di sisi kondisi belakang, stop lamp sih masih terkategori cukup ya, belum ada sensor parkir di sini. Yang penting di sini kacanya sudah defogger guys. Sayang, ini tipe yang CT ya. Yang CT ini biasanya ada spion belakang, tapi kayaknya sudah nggak ada, dicopot. Kalau yang tipe HWS kan kamera mundur ya. Kalau untuk di tipe CT ini spion, tapi sayangnya nggak ada. Lalu kalau di bagian backdoor sih masih terkategori cukup-cukup aja nih guys. Nah ini adalah sisi di bagian sebelah kanan dari belakang, juga natnya masih terbilang cukup presisi dan masih terkategori cukup aman sih kalau menurut gua, sesuai dengan estimasi atau tasaksinya dari Balai Lelang Smartbit. Ini masih terkategori C nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Nissan Serena yang tipe CT ya, tahun 2006, automatic transmission. Pastinya sudah kita kelilingin nih, masih serba C nih. Ini di open di harga 56 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik dengan budget minim yang harganya 50 jutaan untuk mudik lebaran, mungkin nih di depan kita nih ada mobil keluarga Nissan Serena 56 jutaan. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys.
Well guys, ini ada satu nih guys yang biasanya ada puluhan, sekarang yang dilelang baru satu nih. Di depan kita nih ada Nissan Livina EL nih guys, manual transmission tahun 2019. Ini masuknya ke 1500 cc. Eksteriornya masih cukup apik nih, interiornya masih cukup baik, mesinnya juga masih terkategori cukup oke. Di open di harga 95 juta rupiah, pajaknya sayang mati di Januari kemarin 2022. Ini di open cuma 95 juta rupiah dan tinggal satu nih, sisanya masih belum dilelang lagi. Kita coba langsung screening aja nih guys. Nah, ini ada beberapa kali pernah kita review dan harganya memang melonjak agak cukup tinggi ya, di 140 sampai 150 jutaan. Memang sih harga jual Jabodetabek nih kurang lebih 160 sampai 165 jutaan, dan ini kondisi yang kita dapatkan kalau kita menang lelang di mobil Nissan Livina EL Balelang Smartbeat. Dengan kondisinya masih cukup oke, masih cukup low kilometer. Alis, headlamp dan juga fog lamp masih oke. Grill juga masih cukup apik nih, termasuk di bagian chrome-nya. Nut-nutnya masih cukup presisi, ada beberapa baret-baret wajar pemakaian. Velg masih OEM dari bawah Nissan-nya, dengan kondisi ban masih sekitar 60-70 persenan. Dan ini banyak kotoran yang debu-debu seperti ini karena emang lama terjemur ya. Ini ex operasional PT, tapi ini belum sempat beroperasional. Mungkin ada beberapa yang sudah beroperasional tapi belum jauh-jauh banget. Kita langsung intip di interiornya. Ya teman-teman juga masih bisa lihat, masih ada barcode-nya di bagian spionnya. Nah, di bagian interior ini masih cukup apik ya, sudah power window pastinya, dan juga sudah electric mirror nih walaupun belum retract ya. Ini setir juga masih cukup aman nih. Sayang nih akinya shock. Biasanya kalau akinya nggak shock di sini terdata untuk odometernya. Biasa odometernya masih di bawah 10 ribuan. Head unit masih bawaan pabrikannya, masih ada plastikannya nih guys. Lalu di bagian konsol tengah masih seperti ini nih. Jadi sudah ada wood panelnya juga, ada kompartemen juga, ada cup holder. Di bagian plafon masih cukup bersih. Di bagian joknya ini masih sarung ya, bawaan dari pabrikannya, tapi trim bawaan pabrik masih oke, jok masih lengkap, interior masih cukup baik nih guys. 90 jutaan doang. Lanjut guys, di sisi belakang teman-teman bisa lihat nih kotor banget ya, debu, tapi untuk bagian catnya masih oke, belum ada terlalu baret-baret parah banget. Stop lamp masih oke banget, wiper masih cukup oke, belum ada sensor parkir sih di bagian belakangnya, tapi masih oke. Yang belum kita lihat nih adalah bagasinya. Nah, ini adalah bagasi dari Livina EL seperti ini guys, masih cukup bersih ya. Dan di bagian sini ini adalah tools, masih ada segitiganya 2, tapi toolsnya nggak ada, dongkraknya mungkin masih ada di dalam. Nah, masih cukup oke. Yang jok ini belakang masih bisa ditekuk rata dengan lantai, masih cukup baik sih guys kondisinya. Bukan ex laka dan bukan ex banjir ya ini ya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kirinya, masih cukup apik, masih cukup presisi, nut-nutnya masih oke banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, untuk kondisi bannya juga masih cukup tebel ya. Dan mobilnya ini tinggal langsung pakai aja, makanya harganya murah dan bisa jadi rebutan nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Nissan Livina EL nih tahun 2019 manual transmission. Ini yang akan jadi rebutan juga, tapi kayaknya saat ini dilelang baru satu ya. Sisanya nih nggak tahu sudah pada laku atau ini masih stok. Cuman kita pastikan aja, nanti kita cek di balai lelang Smartbeat untuk next event lelangnya. Tapi yang di sini hanya satu, di open di 95 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di balai lelang Smartbeat, jangan sampai ketinggalan event lelangnya guys. Oke guys, next kita ke belakang nih adalah unit-unit yang masih unsold ya. Ada beberapa yang memang sudah pernah kita review, jadi kita akan screening aja, termasuk di open di harga berapa sekarang. Langsung nih kita mulai dari Xenia di depan kita. Nah, ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2012 nih guys. Sayang pajaknya mati bulan 3 2019. Ini dari open 100 juta, terus di open di 95, sekarang di open di 93 juta rupiah. Kalau untuk di bagian eksteriornya sih menurut gua kurang ya, karena banyak banget yang sudah kusam dan ngemit seperti ini. X repair juga. Interiornya C cuman kusam, mesinnya terkategori C arah ke D, dan di opennya di 93 juta nih guys sekarang. Nah, ini catatan yang paling penting adalah velgnya sudah diganti oplosan seperti ini, kalengan ya semuanya nih guys, dengan bannya pun juga oplosan. Catnya di sini eksteriornya sudah kusam-kusam nih guys, jadi kalau teman-teman lihat headlampnya juga sudah di stikerin, ada beberapa retak-retak rambut, dan retak rambutnya cukup parah sih kalau menurut gua. Dan di bagian fender ke belakang ini juga sudah pernah di repaint, dan ini catnya juga sudah agak nge-matte juga nih guys. Nah, ini di open di 93 sekarang. Kalau teman-teman tertarik nih, cek aja dulu di balai lelang Smartbeat nih, termasuk unit dan dokumennya. Nah, ini kayak gini-gini nih, catnya sudah agak rusak sih kalau menurut gua.
Lanjut di sini ada Grand Max Pickup 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada, eksteriornya kurang menurut gue, interior kurang, mesinnya kurang, di open di 60 juta rupiah. Nah, ini kondisinya pernah kita review juga, ini open dari 75 kalau nggak salah, sekarang di open di 60 juta rupiah. Yang paling concern sih di bagian baknya sudah banyak karat ya, di bagian atasnya juga agak penyok-penyok, interiornya kusam, terus akinya juga soak, mesinnya agak sedikit kurang, ada beberapa yang sudah panel karatan dan keropos ya di bagian list pelang bawahnya. Dan sisanya sih ya teman-teman harus cek lagi untuk dokumennya dan juga untuk fisiknya nih guys. Nah, jadi seperti inilah kondisinya untuk secara kita screening aja ya, karena pernah kita review juga. Ini sekarang di open di 60 juta rupiah, Grand Max Pickup nih guys, 2014, manual transmission dengan nota pajaknya nggak ada, serba kurang ya. Jadi kalau estimasinya teman-teman masuk nih 60 juta rupiah, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit nih guys. Lanjut nih guys, ada Terios TX yang pernah kita review juga 2010. Yang ini automatic transmission ya. Nah, ini yang pernah kita review yang ada beberapa kusam ya di bagian catnya, dan ini pajak mati di Desember 2020 kemarin. Ini kalau gue bilang sih eksteriornya agak kurang, interiornya sih katanya C, mesinnya terkategori C, di open di 85 juta rupiah nih guys sekarang nih. Nah, ini kondisinya kalau teman-teman ngecek nih, ini langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit nih guys, kondisinya apa adanya. Dan ini catnya sih yang sudah agak kusam sih kalau menurut gue. Jadi buruan nih kalau emang teman-teman tertarik, sekarang di open di 85 juta rupiah untuk Terios TX automatic transmission nih guys, 2010, 85 juta rupiah. Nah, sebelahnya kiri dan kanannya sama yang di sebelah sana tuh ada yang putih-putih nih guys. Ini adalah Xenia X guys, manual transmission nih guys, tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, ini adalah X operasional dari PT, dan ini di open sekarang di harga 106.500.000 ya. Terlihat sih ada 3 unit ya, yang warna putih ini tahun 2017 dengan kondisinya variatif ya. Kalau yang di sebelah kiri kita nih, ini kondisinya agak-agak kusam, X stiker, velgnya semuanya kaleng nih guys, dengan kondisi ban rata-rata di sekitar 50-60%. Ini tapi eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Dan kalau teman-teman tertarik nih, sekarang di open di 106.500.000. Nah, ini ada 3 unit nih sekarang yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit. Buruan nih guys, langsung cek nih. Kita hanya screening aja karena pernah kita review beberapa kali nih, masih unsold. Lalu yang di sebelahnya ini ada pernah kita review juga, Yaris tipe S nih guys, 2009 nih, S limited ya. Ini sekarang di open di 80 juta rupiah. Warnanya abu-abu seperti ini dengan kondisi eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, velg sudah gantian, kondisi ban kurang lebih 50-60%. Ya, ini ada beberapa baret-baret pemakaian, interior sih masih oke. Mesin terkategori C katanya. Ini sekarang di open di 80 juta rupiah. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek aja nih di Balai Lelang SmartBit nih. Masih unsold nih guys. Sekarang sudah turun harga, sekarang di 80 juta ya. Ada Grand Max lagi yang pernah kita review. Ini harganya sekarang 70 juta. Nah, ini adalah Grand Max Pickup nih tahun 2012, manual transmission, pajak mati di bulan 3 2020 kemarin guys, 70 juta rupiah. Eksteriornya sih menurut gua kurang, interiornya kurang ya, mesinnya juga terkategori kurang. Nah, ini adalah penampakan dari sebelah kanan depannya, banyak baretan kasar, cat rusak, terus juga nge-mate semua ya untuk di bagian catnya. Ini di bagian headlampnya pun juga sudah kusam seperti ini nih guys, apalagi yang sebelah kirinya sudah ada bolong pecah seperti ini karena ini bekas nabrak di bagian kirinya. Fendernya juga nggak presisi. Untuk di bagian baknya pun ya ini juga sama, ada beberapa karat. Di bagian atasnya pun nih kayaknya sudah bocor guys, jadi ditambahin entah bondek entah seng ya yang buat atap rumah. Jadi kayak gini nih kondisinya, sudah penyok-penyok. Nah, ini di open di 70 juta rupiah tahun 2012 nih kalau teman-teman tertarik nih. Yang ini 1500 cc guys, jadi langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit, jangan sampai ketinggalan nih. Unit-unit yang masih unsold nih kesana nih sudah kita screening nih, jadi ada beberapa unit-unit juga yang sudah kita review. Kalau teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang SmartBit di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.